Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rodi di Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks. Sebelum kita membahas bentuk polar dan eksponen pada bilangan kompleks, sebelumnya kita harus tahu apa itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu dapat dinyatakan dengan Z sama dengan X plus YI. Atau bisa juga kita tulis dengan Z sama dengan X, Y. Untuk menemukan bentuk polar dan eksponen, kita akan menentukannya dengan metode grafik, di mana untuk menemukannya dengan metode grafik, kita akan mencari nilai dari mutlak Z. Nah, ini adalah R. Z-nya X, Z-nya sama dengan X, Y. Dari situ kita bisa menemukan mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, atau bisa kita nyatakan dengan sama dengan R kuadrat, sama dengan akar dari R kuadrat, atau R sama dengan R. Nah, untuk mencari bentuk polarnya, kita ubah ini menjadi segitiga. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang miring adalah sumbu R. Yang ini adalah tetanya. Kemudian X-nya sama dengan R cos theta, dan Y-nya sama dengan R sin theta. Dengan theta lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan 2pi, atau bisa kita tulis atau theta lebih besar dari sama dengan min pi, lebih kecil dari sama dengan Z. Untuk mencari bentuk eksponennya, kita cari nilai Z. Z sama dengan X plus YI. Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta. Sin theta I. Kemudian karena dia sama, kita keluarkan sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Dengan tetanya dapat kita tulis dengan tetanya sama dengan arc Z atau argumen Z, atau bisa juga kita tulis sebagai tangan theta sama dengan Y per X
atau tetanya sama dengan tangan inverse Y per X. Untuk lebih memahami materi tadi, mari kita ke contohnya. Contoh. Oke. Diberikan Z-nya sama dengan akar 3 plus I. Kita misalkan X-nya sama dengan akar 3 dan Y-nya sama dengan I. Kita cari terlebih dahulu R atau jari-jarinya. R sama dengan R tuh, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya berapa? Akar 3 kita kuadratkan, ditambah Y kuadrat 1 kuadrat. Akar 3 kali akar 3, 3 tambah 1 kali 1, akar 4. Hasilnya adalah plus minus akar 4. Karena ini berbentuk jarak, berarti mutlak akar 4, berarti hasilnya tetap positif. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita cari tangan kitanya. Aduh. Oke, sini. Kemudian kita cari tangan theta. Tangan theta sama dengan Y per X. Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan akar 3. Karena dia dalam bentuk akar, kita kalikan akar sekawan, akar 3 kali akar 3. 1 kali akar 3, akar 3 per 3. Atau bisa kita tulis 1 per 3 akar 3. Karena X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif, maka dia berada di kuadran 1. Sin-nya positif, cos-nya juga positif. Tetanya lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari 90 derajat atau pi per 2. Berapa nilai? Berarti tetanya adalah sama dengan pi per 6. Berapa nilai pi per 6 di kuadran 1 adalah 30 derajat. Selanjutnya kita cari nilai. Kita cari bentuk polarnya. Z sama dengan R cos theta plus I sin theta ya. Kita dapat dari yang ini. R cos theta plus I sin theta sama dengan 2 dikalikan cos pi per 6 ditambah I dikalikan sin pi per 6. Ini adalah bentuk polarnya. Terus bentuk eksponennya bagaimana? Kita ingat bersama bentuk eksponennya. E kuadrat theta sama dengan cos theta plus I dikalikan sin theta. Ini adalah bentuk umum daripada bentuk eksponen. Berarti bisa kita tulis sama dengan I pi per pangkat pi per 6 untuk bentuk umum dari eksponen bisa kita buktikan dengan deret Maclaurin. Kapan dua bilangan kompleks dikatakan sama? Kita tulis kapan dua
bilangan kompleks dikatakan sama, yaitu pada saat Z1-nya sama dengan Z2, R1-nya sama dengan R2, dan θ1-nya sama dengan θ2.